Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bapak Priwandi. Izinkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Piramdani dan rekan saya Ari Kasib. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai siapa sih pelaku dari kecurangan atau fraud itu. Next, Rick. Nah, di sini ada overview-nya ya. Kita akan membahas ada tiga topik. Ada triangle fraud, ada contoh kasusnya, serta ada pencegahan dan deteksi kecurangan. Next. Ini ada pendahuluannya. Jadi di sini tuh di awal itu kita akan membahas tentang pelaku dari fraud tersebut. Nah, tapi sebelumnya apa sih fraud? Jadi fraud itu merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dunia bisnis dan keuangan. Tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, fraud juga dapat merusak reputasi organisasi, mengurangi kepercayaan stakeholder, dan bahkan mengancam keberlangsungan suatu bisnis. Sebagai calon auditor forensik dan investigasi, memahami memahami profil pelaku kecurangan atau dan motif serta metode yang dilakukannya sangat penting karena eh, karena kita harus tahu gitu bahwa apa saja sih yang dilakukan oleh si pelaku fraud tersebut. Nah, jadi dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh berbagai karakteristik pelaku kecurangan mulai dari level karyawan hingga manajemen serta faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud tersebut. Next. Nah, siapa aja sih yang melakukan kecurangan? Di sini ada empat eh, orang, empat tipe yang melakukan kecurangan. Yang pertama, manajemen dan eksekutif. Jadi, kecurangan dalam dunia bisnis dan keuangan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, salah satunya tuh ini manajemen dan eksekutif. Kenapa sih manajemen dan eksekutif? Jadi, manajemen dan eksekutif memiliki akses penuh terhadap keputusan strategis dan laporan keuangan perusahaan. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menyalahgunakan posisi mereka untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Jadi motifnya apa sih? Nah, motifnya itu meningkatkan citra perusahaan, menarik lebih banyak investor, atau memenuhi target keuangan yang tinggi. Contoh kecurangannya, yang pertama, menyajikan pendapatan yang lebih tinggi dari kenyataan untuk meningkatkan nilai saham. Lalu yang kedua, menyembunyikan utang atau kerugian agar laporan keuangan terlihat sehat. Dan yang terakhir, melakukan insider trading berdasarkan informasi keuangan yang dimanipulasi. Lalu yang kedua, ada karyawan internal. Ternyata, karyawan internal juga memiliki peluang untuk melakukan fraud, terutama jika sistem pengendalian internal perusahaan lemah. Mereka bisa melakukan penggelapan dana, pencurian aset, hingga penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Motifnya apa sih? Jadi motifnya itu kebutuhan finansial, ketidakpuasan terhadap perusahaan, atau bahkan kesempatan yang muncul ketika akibat lemahnya pengawasan. Contoh kecurangannya apa? Yang pertama, penggelapan kas atau aset perusahaan. Yang kedua, penyalahgunaan akses sistem untuk mencairkan dana tanpa izin. Dan yang terakhir, pemalsuan dokumen seperti nota atau faktur pengeluaran. Lalu yang ketiga, vendor atau pemasok. Ternyata vendor dan pemasok juga dapat melakukan fraud. Pihak eksternal seperti vendor dan pemasok juga dapat terlibat dalam kecurangan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Motifnya apa? Motifnya itu mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak benar, memenangkan kontrak bisnis, atau menjalin hubungan tidak sehat dengan pihak internal perusahaan. Contoh kecurangannya, penyuapan kepada pegawai, manipulasi harga dan spesifikasi barang atau jasa yang disediakan, serta kolusi dengan karyawan perusahaan dalam memenangkan tender dengan harga yang tidak wajar. Lalu yang terakhir, ada pelanggan. Nah, si pelanggan ini juga dapat melakukan fraud terhadap perusahaan, baik dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun merugikan si perusahaan secara langsung. Motifnya, mendapatkan barang atau layanan secara gratis.
menghindari kewajiban pembayaran, atau mendapatkan penggantian yang tidak seharusnya. Contoh kecurangannya, mengajukan klaim asuransi atau garansi palsu, penggelapan aset perusahaan seperti menyalahgunakan produk yang dipinjam. Lalu yang terakhir, memanipulasi transaksi seperti mengembalikan barang setelah digunakan atau menggunakan identitas palsu untuk bertransaksi. Next. Nah, di sini tuh ada triangle fraud. Jadi triangle fraud ini adalah segitiga yang mendefinisikan bahwa mengapa sih orang-orang itu melakukan fraud. Di sini ada tiga poin. Yang pertama ada kesempatan atau opportunity. Yang kedua ada tekanan atau pressure. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization. Ya, ketiga ini akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada pressure. Kenapa sih eh, pressure menjadi salah satu elemen utama dalam fraud triangle? Karena elemen ini menjelaskan bagaimana seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan karena adanya tekanan atau dorongan tertentu, baik dari dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kasus, seseorang tidak serta-merta ingin melakukan kecurangan, tapi kondisi tertentu menciptakan tekanan yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan ilegal. Nah, di sini ada beberapa jenis tekanan dalam fraud. Yang pertama itu ada tekanan finansial. Jadi, tekanan finansial ini merupakan penyebab paling umum dalam kasus fraud. Ketika seseorang menghadapi kesulitan keuangan yang mendesak dan merasa tidak memiliki alternatif lain, mereka mungkin tergoda untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh situasi, seseorang karyawan memiliki utang besar yang harus segera dibayar. Yang kedua, eksekutif perusahaan ingin mempertahankan gaya hidup yang glamor atau mewah dan membutuhkan dana tambahan. Lalu yang terakhir, seorang manajer ingin memenuhi target laba yang ditetapkan oleh pemegang saham atau investor. Nah, di sini ada bentuk kecurangannya nih. Apa saja sih bentuk kecurangan dari pressure ini? Yang pertama, penggelapan dana perusahaan untuk membayar utang pribadi. Lalu pemalsuan laporan keuangan agar terlihat lebih menguntungkan. Lalu yang terakhir, pencurian aset atau memanipulasi klaim untuk mendapat keuntungan pribadi. Lalu yang selanjutnya ada tekanan profesional. Tekanan profesional atau work rate pressure adalah tekanan yang berasal dari lingkungan kerja juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif, banyak individu menghadapi tekanan untuk mencapai target tertentu agar tetap mendapat posisi atau insentif finansial. Contoh situasinya apa? Yang pertama, seorang karyawan menghadapi ancaman pemecatan jika tidak mencapai target penjualan. Lalu yang kedua, manajemen perusahaan menekan akuntan untuk memanipulasi laporan keuangan agar menunjukkan profit yang lebih besar. Nah, lalu bentuk kecurangannya apa? Di sini ada pemalsuan catatan keuangan untuk menunjukkan pencapaian target yang tidak nyata dan memanipulasi persediaan atau transaksi agar terlihat lebih baik dari kondisi sebelumnya. Lalu yang ketiga ada tekanan sosial dan budaya. Selain tekanan internal dan finansial, faktor sosial dan budaya juga bisa menjadi pemicu tindakan fraud. Tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi mempertahankan status atau memenuhi harapan masyarakat. Contoh situasinya, seseorang merasa harus menunjukkan keberhasilan finansial kepada keluarga dan teman-temannya. Lalu yang kedua, tekanan dari norma budaya di mana kesuksesan diukur dari kekayaan materi. Lalu ada bentuk kecurangannya nih, apa aja? Yang pertama, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lalu melakukan insider trading agar mendapatkan keuntungan besar dengan cepat. Lalu berpartisipasi dalam praktik korupsi karena dianggap hal yang wajar di lingkungan tertentu. Lalu yang keempat ada tekanan hukum atau etika. Nah, beberapa orang menghadapi dilema hukum atau etika yang membuat mereka merasa perlu melakukan kecurangan. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat dari peraturan yang ketat dan standar etika yang sulit dipenuhi tanpa melakukan manipulasi. Contoh situasinya, yang pertama, seorang pengusaha ingin menghindari pajak tinggi dan merasa terdorong untuk memanipulasi laporan keuangan. Lalu, perusahaan menghadapi tekanan dari regulator dan takut terkena sanksi sehingga melakukan pemalsuan
pemalsuan data kepatuhan. Lalu, manajemen manajer merasa perlu menyembunyikan informasi negatif agar tidak merusak reputasi perusahaan. Lalu ada bentuk kecurangannya. Misalnya yang pertama, pemalsuan laporan pajak untuk menghindari pembayaran yang lebih besar. Lalu memanipulasi dokumen kepatuhan untuk menutupi pelanggaran hukum, serta yang terakhir, penyembunyian atau penghancuran bukti yang dapat membahayakan posisi hukum perusahaan. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan mengenai fraud sampai dengan pressure. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arik. Silakan Arik. Baik, berikutnya ada kesempatan di dalam salah satu komponen dari fraud triangle, yaitu kesempatan itu merupakan atau opportunity. Jadi sebenarnya itu kesempatan itu merupakan elemen fraud triangle yang memungkinkan individu untuk melakukan penipuan. Nah, kesempatan ini timbul ada karena beberapa hal, misalnya itu karena ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal, maupun ada beberapa faktor juga yang menciptakan kesempatan untuk penipuan-penipuan yang dilakukan. Jadi pertama itu ada sistem pengendalian internal yang lemah. Nah, sistem pengendalian internal yang lemah ini atau yang tidak efektif di dalam perusahaan dapat memacu atau memberikan kesempatan bagi individu yang melakukan penipuan. Semisalkan kurangnya pemisahan tugas, pengawasan yang lemah, maupun ketidakjelasan prosedur operasional yang dapat mempermudah individu untuk menyalahgunakan wewenang. Lalu berikutnya ada akses ke sumber daya. Individu yang memiliki akses tidak terbatas atau tidak diawasi terhadap sumber daya perusahaan seperti uang atau informasi rahasia memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk membatasi akses terhadap sumber daya dan menerapkan pengawasan yang ketat. Lalu yang poin terakhir di sini ada faktor terakhir yaitu merupakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian oleh manajemen. Nah, ketidaktahuan atau ketidakpedulian manajemen terhadap tanda-tanda penipuan juga menjadi salah satu penyebab atau juga peluang kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak penipuan. Lalu berikutnya ada poin terakhir yaitu rasionalisasi atau rationalization. Nah, di sini rationalization itu merupakan proses di mana individu membenarkan tindak penipuan mereka untuk mengurangi rasa bersalah atau memenangkan hati nurani mereka. Nah, rasionalisasi ini membuat individu merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan itu patut dibenarkan. Dikarenakan beberapa bentuk rasionalisasi yang terdapat dalam masyarakat umum atau sekitar lingkungan kerja itu dapat berupa beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah merasa layak untuk mendapatkan lebih. Nah, individu di dalam rasionalisasi ini akan merasionalisasi tindakan mereka dengan berpikir bahwa mereka layak mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan. Semisalkan karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi penghargaan yang pantas atau merasa bahwa mereka terlalu bekerja keras dibanding yang lain, sehingga mereka menuntut hak yang berlebih. Lalu berikutnya ada poin merasa tidak ada pilihan lain. Nah, di individu juga dapat merasakan atau merasionalisasikan penipuan dengan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain, seperti adanya tekanan finansial atau tekanan dari atasan untuk membuat mereka berpikiran bahwa penipuan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan atas penekanan tersebut. Lalu poin terakhir di dalam rasionalisasi itu adalah menganggap suatu penipuan merupakan hal yang biasa. Nah, beberapa individu mungkin merasionalisasikan penipuan dengan berpikir bahwa mereka melakukan tindakan yang biasa saja atau yang umum terjadi. Mereka mungkin menganggap bahwa banyak orang lain yang melakukan hal tindak yang sama, sehingga mereka tidak merasa bersalah atau tidak berbeda dari yang lain. Nah, dari beberapa bahasan yang ini, tentu ada beberapa contoh dari kasus fraud sendiri. Yang pertama ada kasus Enron, manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kebangkrutan besar. Nah, kita bahas sedikit untuk kasus Enron. Jadi kasus Enron merupakan salah satu skandal akuntansi terbesar dalam sejarah yang mengungkap praktik manipulasi laporan keuangan dan kegagalan pengawasan. Nah, Enron ini menggunakan teknik akuntansi yang rumit dan tidak transparan seperti Special Purpose Entities atau SPES dan Mark to Market Accounting.
untuk menyembunyikan hutang, menggelembungkan pendapatan, dan menciptakan ilusi profitabilitas. Nah, perusahaan ini, Enron ini melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku atau GAAP, termasuk transparansi, konservatisme, dan pengungkapan lengkap auditor dan pengungkap lengkap auditor Enron, yaitu Arthur Anderson. Gagal menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan konflik kepentingan serta kurangnya skeptisme profesional, bahkan terlibat dalam penghancuran dokumen audit. Skandal ini memicu reformasi besar di dalam industri akuntansi, termasuk pemberlakuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2022, tahun 2002 yang merupakan hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk diantaranya adalah perusahaan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine System, dan WorldCom untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Nah, kasus-kasus lainnya itu seperti ada kasus WorldCom tadi yang disebutkan, yaitu penggelembungan pendapatan untuk menipu investor. Lalu ada kasus Jiwasraya, yaitu korupsi dan investasi bodong di Indonesia. Lalu ada PT Asabri, yaitu merupakan kasus penyimpangan dana investasi dari PT Asabri yang merugikan negara sebesar 22,78 triliun. Nah, lalu dari contoh kasus serta beberapa elemen-elemen fraud tadi, tentu ada pencegahan-pencegahan dan deteksi kecurangan yang dapat dilakukan. Nah, pertama itu merupakan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, ini itu penguatan sistem ini dapat dilakukan oleh beberapa hal, semisalkan pemisahan tugas atau segregation of duties, memastikan tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses kritis seperti otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset. Lalu yang kedua ada prosedur otorisasi yang ketat. Setiap transaksi penting harus disetujui oleh pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir itu adalah pembatasan akses. Membatasi akses ke sistem, data, dan aset fisik hanya kepada pihak yang membutuhkan. Lalu berikutnya ada audit berkala dan investigasi independen. Nah, ini tuh melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Tinjauan Lalu berikutnya ada tinjauan manajemen terhadap laporan keuangan dan operasional untuk mendeteksi anomali. Nah, berikutnya di sini ada poin pelatihan etika dan kepatuhan bagi karyawan. Nah, pelatihan dan etika ini merupakan program pendidikan yang bertujuan agar karyawan mematuhi hukum, peraturan, dan standar etika. Nah, ini itu pelatihan ini sangat penting untuk menciptakan budaya etika serta integritas di dalam perusahaan. Lalu poin-poin berikutnya itu merupakan penggunaan teknologi seperti data analytics dalam mendeteksi anomali kecurangan. Nah, data analytics ini membantu auditor dalam mendeteksi indikasi kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan. Dikarenakan cara kerja dari data analytics ini didukung oleh teknologi yang mampu mengidentifikasi pola dalam data yang tidak dapat dibedakan oleh mata manusia. Nah, berikutnya kita sampai di kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan dari materi audit yang kita sampaikan ini, siapa yang melakukan kecurangan, itu merupakan kecurangan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu maupun kelompok, baik dalam maupun dari luar organisasi. Pelaku kecurangan sering memanfaatkan celah dalam sistem pengendalian internal, tekanan finansial, atau kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Nah, kecurangan dapat dilakukan oleh pertama dari karyawan, lalu yang kedua ada dari manajemen, dari pihak eksternal maupun ada kolusi antar pihak yang merupakan di mana terjadi kerjasama antara pihak internal dan eksternal untuk melakukan kecurangan.
Lalu, untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, penting bagi organisasi untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, serta meningkatkan kesadaran akan etika, serta melakukan audit forensik dan investigasi secara proaktif. Auditor forensik memegang peran kunci dalam mengungkap kecurangan melalui analisis data, wawancara, dan teknik investigasi lainnya. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, jadi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan ini penting untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, juga kesadaran etika, serta melakukan audit rutin tahunan atau maupun ya per periode. Sehingga peran audit forensik maupun audit investigatif sangat penting untuk mendeteksi adanya kecurangan maupun dari melacak siapa di balik kecurangan tersebut. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan mengenai materi siapa sih yang melakukan fraud ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.